Keheningan mencekam menyelimuti garasi di sirkuit Jerez saat remaja asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama, mengencangkan tali helmnya di antara presisi militer para mekanik Eropa. Memulai dari posisi ke-17 yang sering dianggap sebagai hukuman mati di kelas Moto3, Veda memikul beban harapan jutaan rakyat Indonesia di tengah kepungan knalpot panas dan turbulensi udara pembalap dunia. Namun, sebuah rahasia besar telah disiapkan di atas aspal Andalusia. Sebuah perjudian ban yang nekat dan insting predator yang akan mengubah statusnya dari sekadar pendatang baru menjadi badai yang menakutkan dari barisan belakang. Di balik kebisingan mesin yang memekakan telinga, terdapat ketenangan yang ganjil di garasi Veda Ega Pratama. Remaja berbakat ini berdiri tegak, mengunci fokusnya sementara mekanik profesional di sekelilingnya bekerja dengan ritme yang sangat disiplin. Bagi banyak orang, memulai balapan dari posisi ke-17 di grid Moto3 adalah sebuah akhir prematur untuk harapan naik podium, karena jarak pandang hanya akan dipenuhi oleh asap knalpot dan kekacauan di tikungan pertama. Namun di mata Veda, posisi itu bukanlah sebuah hambatan, melainkan sebuah kanvas kosong yang siap dilukis dengan aksi heroik yang tak terduga oleh siapapun di grid depan. Tekanan besar dari jutaan penggemar di tanah air tidak lagi menjadi beban yang menghimpit, melainkan telah bertransformasi menjadi bahan bakar murni yang siap meledak saat lampu start padam di lintasan Spanyol yang sangat legendaris itu. Kemenangan seringkali ditentukan bahkan sebelum mesin dinyalakan, dan itulah yang terjadi di pedok Veda 30 menit sebelum balapan dimulai. Di saat mayoritas pembalap memilih jalan aman dengan kombinasi ban SC2 yang stabil, Veda dan timnya justru mengambil langkah yang dianggap banyak pengamat sebagai tindakan bunuh diri secara teknis. Mereka memilih ban belakang SC1, sebuah komponen yang menawarkan cengkraman luar biasa di awal, namun memiliki resiko kehancuran total sebelum menyentuh garis finish. Strategi ini adalah sebuah deklarasi perang yang jelas. Veda harus menyerang secara brutal sejak detik pertama, melahap setiap lawan secepat mungkin sebelum bannya kehilangan nyawa. Ini adalah perjudian ingka tinggi, di mana kesalahan sekecil apapun dalam manajemen ban akan membuat motornya menjadi tak terkendali di akhir lomba, namun Veda siap mempertaruhkan segalanya demi sebuah pembuktian dia. Begitu lampu start padam, Veda tidak lagi tampil sebagai seorang pembalap muda yang sopan. Dia bertransformasi menjadi predator yang lapar di atas aspal. Dengan gaya balap yang sangat agresif, namun tetap mempertahankan presisi yang luar biasa, dia mulai membelah kerumunan motor yang sangat padat di tikungan-tikungan awal Jerez. Nama-nama besar di kelas Moto3 terpaksa harus merelakan posisi mereka direbut oleh motor dengan nomor punggung yang mungkin belum mereka waspadai sebelumnya. Disinilah mentalitas pejuang Asia bertemu langsung dengan kerasnya kompetisi tingkat tinggi di tanah Eropa. Setiap celah sempit dimanfaatkan dengan keberanian yang membuat para komentator terperangah. Veda menunjukkan bahwa meskipun dia memulai dari barisan belakang, insting balapnya berada di level yang jauh melampaui usianya, memaksa rival-rivalnya untuk segera menyadari bahwa ada ancaman nyata yang datang dari Indonesia. Memasuki putaran ke-12, suhu di sirkuit semakin membara, seiring dengan kekacauan yang terjadi di rombongan besar grup ketiga. Veda Ega telah berhasil menembus barisan tengah, bertarung dalam kecepatan 240 km per jam dengan jarak antar motor yang hanya hitungan milimeter. Di tengah situasi yang sangat berbahaya ini, dia tidak hanya berhadapan dengan kecepatan lawan, tetapi juga ego besar dari talenta-talenta muda Eropa seperti Almansa dan Esteban. Setiap tikungan di Jerez menjadi saksi bisu adu strategi yang sangat tipis dan berisiko tinggi. Kecerdasan Veda mulai bersinar terang. Dia tidak memaksakan motornya di lintasan lurus yang mengandalkan tenaga mesin semata, melainkan dia menghancurkan mental lawan-lawannya tepat di titik pengereman terdalam. Ketenangan yang dia tunjukkan di tengah tekanan luar biasa mulai membuat para manajer tim lawan di pit wall saling berbisik penuh rasa heran. Dunia balap motor sering menyuguhkan momen ajaib di mana waktu seolah berhenti, dan itu terjadi pada putaran ke-15 saat nama Veda Ega Pratama melesat ke posisi 5 besar. Dari posisi ke-17 ke posisi ke-5 adalah sebuah anomali statistik yang sangat jarang terjadi dalam kompetisi Moto3 modern yang sangat ketat. Fokus kamera siaran global kini tidak lagi terpaku pada pemimpin balapan yang jauh di depan, melainkan pada perjuangan heroik pembalap muda Indonesia ini. Veda membuktikan bahwa keberanian tanpa dasar tidak akan cukup. Anda membutuhkan insting tajam untuk mengetahui kapan harus menutup ruang dan kapan harus membiarkan motor meluncur di tepi limit fisik. Dia berhasil mendikte jalannya persaingan di grup tersebut, menunjukkan otoritas yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap veteran. Namun, di balik kegemilangan memimpin rombongan tersebut, sebuah ancaman laten mulai mengintai dari bawah motornya.
Saat pujian mulai mengalir, tanda-tanda bahaya yang telah diprediksi sebelumnya mulai muncul ke permukaan dengan cara yang brutal. Aspal Jerez yang kasar dan panas mulai mengikis habis lapisan karet pada ban belakang SC1 milik Veda yang sudah bekerja keras sejak awal. Getaran yang sangat hebat mulai merambat ke setang motornya, menandakan bahwa daya cengkram ban sudah mencapai titik nadir. Di belakangnya, para pembalap Eropa yang menggunakan ban lebih awet mulai mencium bau kelemahan dan bersiap seperti hiu yang menunggu momen tepat untuk menyerang balik. 2 putaran terakhir menjadi neraka fisik dan mental bagi Veda, di mana dia harus berjuang mati-matian menjaga motornya agar tidak terlempar keluar lintasan. Ketegangan di garasi timnya mencapai puncaknya, karena setiap kali Veda keluar dari tikungan, ada ketakutan besar bahwa dia akan kehilangan kendali akibat ban yang sudah benar-benar habis masanya. Meskipun harus kehilangan posisi kelima di detik-detik terakhir dan tergeser ke posisi keenam saat melewati bendera kotak-kotak, atmosfer di pedok terasa sangat berbeda. Secara angka di atas kertas, Veda mungkin gagal meraih podium, namun secara performa, dia telah memberikan sebuah pernyataan perang yang sangat kuat kepada seluruh grid Moto3. Posisi keenam yang diraih dari posisi ke-17 bukanlah sekadar hasil balapan biasa. Itu adalah bukti sahih lahirnya kekuatan baru dari Asia yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Rasa hormat yang mendalam menyelimuti area finish saat para rival memberikan apresiasi atas perjuangan luar biasa tersebut. Veda pulang dengan membawa 10 poin yang sangat berharga. Namun yang lebih penting, dia meninggalkan kesan yang tak akan terhapus dalam memori setiap manajer tim dan pengamat balap motor dunia yang menyaksikan aksi gila di lintasan Andalusia hari itu. Badai sesungguhnya justru terjadi setelah mesin motor dimatikan, tepatnya di dalam kantor-kantor tertutup para petinggi balap motor dunia. Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan dengan memberikan pujian spesifik kepada Veda. Ezpeleta, yang dikenal jarang memuji pembalap muda secara terbuka, kecuali mereka benar-benar istimewa, mengakui bahwa dia memantau setiap pergerakan Veda dengan penuh ketakjuban melalui layar monitornya. Menurutnya, kemampuan Veda dalam mengontrol tekanan di tengah rombongan besar adalah kualitas bintang yang biasanya hanya ditemukan pada pembalap kelas utama MotoGP. Pengakuan ini bukan hanya sekedar pujian, melainkan sebuah sinyal bahwa industri balap motor dunia mulai melihat Veda sebagai aset masa depan yang sangat berharga. Namun, perhatian sebesar ini juga membawa beban ekspektasi dan intrik politik tim yang jauh lebih kompleks. Di tengah banjir pujian, muncul suara yang lebih dingin dan jujur dari arah yang tidak terduga, yaitu sang juara dunia World SBK, Toprak Razgatlioglu. Pembalap asal Turki ini memberikan perspektif yang sangat tajam dan mengguncang komunitas balap Indonesia dengan peringatan kerasnya. Bagi Toprak, balapan bukan tentang seberapa hebat Anda tampil di tengah lomba, melainkan tentang bagaimana Anda mampu menyelesaikannya dengan sempurna. Dia mengkritik kehilangan posisi di lap terakhir sebagai bukti bahwa manajemen ritme dan ketahanan mental Veda masih perlu diperbaiki secara radikal. Pesan ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan, melainkan sebuah tantangan bagi Veda untuk segera naik ke level penghancur sejati di lintasan. Kritik dari seorang juara dunia seperti Toprak menjadi pengingat penting bahwa di level tertinggi tidak ada tempat bagi mereka yang hanya sekadar tampil baik. Anda harus menjadi yang terbaik tanpa celah sedikit pun. Balapan di Jerez pada akhirnya menjadi titik balik penting dalam sejarah persepsi dunia terhadap talenta balap dari Asia Tenggara. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa dengan strategi yang sangat berani dan mentalitas yang tak tergoyahkan, jarak antara barisan belakang dan depan hanyalah masalah waktu dan eksekusi. Namun, sejarah balap motor juga penuh dengan peringatan tentang talenta muda yang bersinar terang hanya untuk meredup di bawah beban ekspektasi yang berlebihan. Perjalanan Veda masih sangat panjang dan penuh dengan tantangan yang mungkin jauh lebih keras daripada aspal sirkus manapun. Konsistensi kini menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku bagi dirinya untuk terus bertahan di kancah dunia. Satu hal yang sudah pasti, grid Moto3 tidak akan pernah lagi berani meremehkan pembalap manapun yang memulai dari barisan belakang jika orang itu adalah sang fenomenon muda bernama Veda Ega Pratama.